Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman ya. Seperti biasa hari ini kita akan membahas lagi terkait dengan informasi P3K teman-teman ya. Dan kita ketahui bahwa di sini mungkin juga salah satu kabar yang baik teman-teman ya. Diketahui bahwa syarat kelulusan P3K tahap 2 bukan lagi soal dokumen atau nilai seleksi kompetensi ya. Nah, di sini kita akan coba lihat di sini teman-teman ya. Syarat kelulusan P3K tahap 2 bukan lagi soal dokumen atau nilai seleksi kompetensi teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat. Oke, di sini dilansir dari Klik Pendidikan teman-teman ya. Seleksi P3K tahap 2 sudah hampir usai. Selanjutnya para honorer akan segera ditetapkan NIK ya, hingga pengangkatan. Dalam seleksi P3K tahap 2 menyoalkan dokumen dan nilai bukan menjadi hal utama dalam hal ini disebabkan kelulusan seleksi kompetensi P3K tahap 2 akan ditetapkan berdasarkan peringkingan Bapak Ibu ya. Jadi di sini berdasarkan peringkingan ya, seperti itu. Nah, kita akan coba lihat lagi, kita scroll di bagian bawah. Berada dalam regulasi sebelumnya ya, di dalam regulasi sebelumnya teman-temannya, di mana setiap honorer diminta untuk memenuhi ambang batas ya, agar bisa dapat lolos teman-teman ya. Nah, namun kali ini tidak ya, honorer dengan rankingan tertinggi akan diangkat menjadi P3K. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peringkingan bagaimanakah yang dimaksud. Nah, mengenai hal ini pemerintah akan menetapkan kelulusan sesuai dengan kebutuhan formasi di tiap masing-masing instansi teman-teman. Dengan demikian, maka peringkingan akan diambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika tidak memenuhi kuota formasi, maka sudah dapat dipastikan bahwa honorer yang bersangkutan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya, bagi ASN atau pegawai non-ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang mengikuti CASN 2024 namun belum lolos. Untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini yang diterangkan oleh Pak Abdul Azwar Anas teman-teman ya, saat menjabat menjadi Menpan RB teman-teman. Dengan demikian di sini dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu bukan berarti honorer tidak sejahtera. Nah, ini perlu kita perhatikan teman-teman ya. Bukan bahwa pemerintah mengangkat kita menjadi P3K paruh waktu. Nah, tetapi pemerintah akan tetap memberikan kesejahteraan dengan 3 hal sebagai berikut. Nah, kita akan coba lihat teman-teman. Yang pertama, di sini adanya status kepegawaian, upah ya, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan teman-teman. Jadi dengan demikian maka para honorer yang diharapkan untuk mengupayakan seleksi kompetensi untuk dapat menyatakan lolos. Jika lolos maka dapat dipastikan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Setelah diangkat menjadi P3K penuh waktu, para honorer akan lebih sejahtera dibanding dengan P3K paruh waktu. Jadi seperti itu teman-teman ya, informasi terkait dengan syarat kelulusan P3K tahap 2 bukan lagi menjadi satu persoalan ya di dalam seleksi kompetensi ini teman-teman. Nah, jadi perlu kita perhatikan ya, karena di sini sebelum saya akhiri video ini teman-teman ya, mungkin poin penting yang perlu kita ambil ya, dan informasi yang kita dapatkan dari di sini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan ya. Pemerintah akan tetap memberikan kesejahteraan ya, baik itu yang pertama status kepegawaian, terus upah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan selain dari itu di sini kita bisa lihat bahwa kelulusan seleksi kompetensi di tahap 2 ya, khususnya P3K itu akan ditetapkan berdasarkan peringkingan teman-teman ya. Tapi di sini itu sudah berbeda dengan regulasi sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa untuk regulasi sebelumnya setiap honorer itu diminta untuk memenuhi ambang batas ya, itu agar bisa lolos menjadi P3K teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya informasi pada hari ini teman-teman. Oke, baik ya teman-teman, mungkin sekilas dulu informasi terkait dengan informasi P3K pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan ya untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.